paragraf deduktif D depan ya berarti ya, awal. Berarti ada di kalimat utama, ada di awal paragraf. Di awal paragraf. Ingat-ingatannya ini aja. Deduktif, D depan. Berarti ada di depan. Habis itu induktif. Induktif itu kalimat utamanya ada di akhir. Ada di akhir paragraf. Sedangkan yang campuran atau bisa disebut paragraf deduktif induktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Di awal dan akhir paragraf. Oke. Ini ya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di modul sementara di halaman berapa ini? Halaman 37. Oh. Ya udah Mbak, nggak apa-apa. Kalau kecapean. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 37 ya. Sekarang ini misalnya contohnya. Jadi awal untuk paragraf deduktif, awal kalimat pertama itu merupakan kalimat utamanya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi awal paragraf kalimat utama, sedangkan kalimat-kalimat lainnya hanya sebagai kalimat penjelas dari kalimat utamanya. Oke, sedangkan ini kalimat, ini paragraf induktif. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Oke. Jadi di sini kalimat di paragraf induktif, kalimat penjelasannya dijabarkan terlebih dahulu. Kalimat penjelas, baru kalimat utama. Dan yang terakhir kalimat campuran, paragraf campuran, itu contohnya seperti ini. Ini ya. Jadi kalimat lagi. Paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif, kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Oke, sampai sini paham ya? Ini kan udah dari SMP kayaknya. Di sini. Ya paham ya? Oke, sekarang untuk latihannya ini. Udah tahu belum kabar kecelakaannya Hotman Paris? Kalau misalnya belum tahu, ini saya ada berita kecelakaannya Hotman Paris. Dibaca, ada 3 paragraf. Paragraf pertama itu jenis paragraf apa, kedua jenis paragraf apa, ketiga jenis paragraf apa. Coba. Ini hanya 3 paragraf aja. Paragraf deduktif, induktif, atau campuran.
Oke, jawabannya Mbak Ratmi. Yang pertama, jenis paragraf deduktif. Yang kedua, induktif. Yang ketiga, deduktif lagi. Oke, yang lainnya? Yang lainnya jangan ngantuk loh. Masa Mbak Ratmi aja yang dari tadi on. Ayo, yang lainnya jawab yang lain. Mbak Susi, induktif, deduktif, induktif. Oke. Jangan pada mabuk loh. Deduktif, induktif. Oke, coba kita di copy aja di sini ya jawabannya masing-masing biar pada tahu. Oke, ini jawabannya Mbak Ratmi. Mbak Ratmi, Mbak Susi, ini Mbak Santi, oke. Ini ya. Yang pertama jenis paragraf deduktif sama Mbak Ratmi, Mbak Susi induktif, Mbak Santi itu deduktif juga. Jadi yang deduktif kan kalimat utamanya ada di depan. Kalimat utamanya berarti kecelakaan yang melibatkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di kilometer 1700 dan seterusnya. Itu merupakan kalimat utama. Jadi gini, kalau misalnya suatu berita ya, apalagi dia paragraf pertama, di sini kan letaknya paragrafnya paragraf pertama, itu hampir bisa dipastikan kalimat utamanya itu adalah kalimat pertama. Jadi dia paragraf ini jenisnya paragraf deduktif. Suatu berita, suatu informasi berita gitu, berita tentang kecelakaan atau apa peristiwa, itu bisa dipastikan kalimat pertama itu selalu menjadi kalimat utamanya. Setelah itu yang terakhir merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang pertama itu. Jadi benar jawabannya paragraf deduktif. Itu yang paragraf pertama ya. Sekarang kita ke paragraf yang kedua. Mbak Ratmi jenis paragraf induktif, Mbak Susi deduktif, Mbak Santi induktif. Oh iya Mbak Siti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang kalimat kedua ini memang agak rancu, agak membingungkan. Jadi di sini itu dia menyebar kalimat utamanya. Yang pertama itu Hotman Paris, ini benar, Hotman Paris mengalami luka ringan dan menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Utara. Titik. Ini sebagai kalimat utama. Ini menerangkan tentang Hotman Parisnya, sedangkan ini yang kalimat terakhir itu juga sebagai kalimat utama juga. Dia menerangkan tentang kondisi kendaraannya. Jadi gini, ini ada penguatan juga. Di sini dia kalimat utama, dia menguatkan ini. Ini kan
Ini kan tentang korban. Di sini tentang korban. Di kalimat 1 sampai kalimat 3 itu merupakan menceritakan tentang korbannya. Sedangkan yang terakhir ini, kalimat yang terakhir itu menceritakan tentang kondisi kendaraan dari kedua korban. Jadi ini bisa dibilang ini merupakan paragraf campuran. Ya, karena dua-duanya ini juga memiliki istilahnya dua-duanya tuh kuat di sini, di awal kalimat dan akhir kalimat itu menjelaskan inti dari permasalahan itu. Kalau misalnya ini diilangin, itu nggak masalah, karena sebenarnya intinya tuh di sini, di Hotman Paris sama kendaraannya. Ya, jadi masuknya ke campuran. Sekarang kita lihat paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga itu merupakan paragraf deduktif. Jadi saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Hotman Paris itu sebagai kalimat utamanya. Dan yang bawah itu, kalimat yang kedua itu merupakan kalimat penjelasnya. Oke. Sampai sini masih ada yang bingung untuk penentuan paragraf deduktif dan induktif campuran? Masih ada yang belum paham atau bingung kah? Jelas ya? Jadi intinya itu di suatu paragraf kita lihat di mana yang kalimat yang efeknya itu kuat, yang dimana itu sebagai yang bangun cerita itu, yang membangun paragraf cerita dari paragraf itu tuh mana, kalimatnya mana. Kalimat itu kalimat utama ya. Sekarang letaknya kalimat utamanya itu ada di mana gitu. Kalau di depan deduktif, di belakang induktif, di depan dan di akhir itu campuran. Gitu aja. Oke. Ini Mbak Riri langsung gabung aja. Jadi ada pertanyaan tentang paragraf? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak tentang jenis-jenis paragraf? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang kita bahas tentang imbuhan. Imbuhan itu jenisnya ada berapa? Imbuhan jenisnya ada berapa? Imbuhan atau afiks itu jenisnya ada berapa? Ayo, jangan pada ngantuk. Ada 6. Oke, ada 6 apa aja? Mbak Ratmi, Mbak Santi. Imbuhan, jenis imbuhan ada 6, itu apa aja? Imbuhan, jenis imbuhan ya.
itu awalan ya. Ini kita ke garis besarnya dulu, imbuhannya dulu. Imbuhan itu jenisnya ada apa? Bukan awalan, kalau itu jenis awalan loh. Jangan terkecoh loh, di whiteboard itu jenis awalan loh, bukan jenis imbuhan loh. Ayo, terkecoh kan? Ayo, ada apa? Ada apa aja, yo? Jenis imbuhan. Itu jenis awalan. Ini jenis imbuhan dulu. Yang pertama awalan, udah dikasihin kata kunci tuh, awalan. Jenis yang kedua apa? Oke, awalan, akhiran. Terus apa? Loh, awalan, akhiran, imbuhan. Bukan. Jenis imbuhan tuh ada awalan, ada akhiran, ada. Kalau yang di tengah apa? Kalau awalan kan yang di depan. Yang sisipan. Oke, awalan, akhiran, sisipan, terus apa lagi? Tengahan. Waduh, bukan. Tadi nggak apa. Belajar bareng-bareng. Awalan, akhiran, tadi udah bener ya. Sisipan. Gak apa-apa Mbak Susi, ayo kita belajar bareng-bareng. Ya, yang terakhir. Kalau kayak menyakiti itu jenis imbuhannya apa? Waalaikumsalam Mbak Iri. Menyakiti itu jenis imbuhan apa? Duh, campuran. Bukan, gak ada campuran. Oh. Tadi Mbak Santi udah benar tuh, awal, akhiran, sisipan. Sekarang kalau contohnya menyakiti, ini contoh yang terakhir. Menyakiti itu apa? Jenis imbuhan apa? Jenis imbuhan nyerah nih. Menyakiti ini apa? Menyakiti ada apa sih? Nah, dia ada awalan dan ada awalan dan akhiran. Jadi ini namanya imbuhan awalan, akhiran. Itu jenis-jenis imbuhan. Oke, jadi ada awalan, akhiran, sisipan. Kok awalan dan awalan, akhiran. Oke, kita lanjut ya. Kita yang pertama awalan. Dari awalan me. Jadi ini di UTS pasti keluar. Imbuhan di UTS pasti keluar. Udah, itu ya. Awalan me. Di sini kita awalan me. Me itu artinya bisa macam-macam. Melihat berarti apa? Masuk kemana? Melakukan perbuatan atau tindakan. Melihat, meminum, memakan. Oh, nggak di tengah. Oke. Ini kita masih fokus ke sini ya. Ke yang sebelah kiri, awalan me. Nah, ini awalan me. Kelihatan semua? Oke. Jadi awalan me itu bisa berarti
melakukan perbuatan atau tindakan. Contohnya mengambil, menjual, melihat, memakan. Yang kedua, awalan ma bisa juga melakukan perbuatan dengan alat. Geser kiri. Waduh, ini udah pol nih kirinya, Mbak Siti. Oke. Menari. Menari itu melakukan perbuatan tari, menari. Terus yang kedua, makna atau arti awalan itu bisa juga melakukan perbuatan dengan alat, memotong, menyapu, mengepel, menggaruk. Oh, kan dikit. Oke. Dah, kelihatan? Terus arti yang ketiga, menjadi atau dalam keadaan. Menurun, menjadi turun, meluap, menjadi luap, meluap. Apa lagi ya? Menjadi keadaan, mencair, menjadi cair. Merusak. Tidak bisa. Bentar. Merusak tuh melakukan perbuatan, bukan. Kalau merusak bukan. Merusak tuh masuk yang pertama. Jadi melakukan perbuatan atau tindakan. Jadi kalau misalnya yang ketiga itu menjadi atau dalam keadaan, itu bisa menurun, meluap, mencair. Menangis. Menangis itu masuk ke pertama. Melakukan perbuatan atau tindakan. Menghapus masuk yang pertama. Menjadi dalam keadaan tuh menurun, menjadi turun. Ya kan, menurun. Memuai. Terus mencair, membeku. Menyobek itu yang pertama. Menyobek itu melakukan perbuatan atau tindakan. Ya, coba yang contoh yang ketiga itu memang intinya itu ketika imbuhan itu dihilangkan, itu bisa diganti dengan menjadi. Memanas menjadi panas, betul. Suasananya memanas menjadi panas, betul. Mendingin. Bisa sih, ada yang mendingin. Menggambar itu melakukan perbuatan. Jadi kalau misalnya, ini aja yang gampang, ini kan makna. Di sini kan maknanya, kalau misalnya menggambar. Misalnya bingung, menggambar itu masuk ke awalan me yang bagian mana, yang makna yang mana. Tinggal dihapus aja. Dihapus ininya aja, imbuhannya, terus masukkan sini, bener atau enggak. Mengalir itu masuk ke ini, mengalir, meng berarti ya, itu imbuhan meng, masukkan sini berarti. Dalam keadaan, mengalir dalam keadaan, mengalir. Sini ya, kita contohnya. Mengalir. Dia masuk ke dalam keadaan. Kalau membuat kesan, contohnya kayak mengalah, membisu, membuat kesan. Kalau mengalir tadi masuknya menjadi, cuma nanti coba saya cek lagi, itu mengalir masuk kemana. Harusnya sih masuk nomor 3, tapi saya nggak yakin juga sih. Coba nanti yang mengalir nanti saya cari dulu masuk kemana.
lanjut dulu ya. Kalau yang keempat itu imbuhan me dengan makna membuat kesan. Contohnya seperti mengalah, membisu, itu membuat kesan, seolah-olah. Mengalah, seolah-olah kalah. Ada enggak? Dia melakukan sesuatu dengan sengaja. Membisu bukan berarti dia bisu, tapi seolah-olah dia nggak mau ngomong, membisu. Melubangi melakukan perbuatan dengan alat. Melubangi, bukan melobangi ya, lubang pakai u. Tadi saya masih belum yakin yang mengalir itu. Kalau mengalir menurut saya sih dalam keadaan mengalir, aliran. Nanti saya cek lagi. Nanti saya kasih jawabannya minggu depan. Iya, harusnya masuk ke yang ketiga, mengalir. Menjadi atau dalam keadaan mengalir. Tapi nanti saya cek lagi aja. Buat PR buat saya. Harusnya dalam keadaan sih. Oke. Sekarang mencari, dia bisa makna mencari, kayak mendamar, merotan, mencari damar, mencari rotan. Itu bisa dalam arti mencari. Terus apa lagi ya? Mencari, mendamar, merotan. Ada contoh lain lagi nggak untuk imbuhan yang mencari? Nah, mengais bisa. Lagi menari masuk ke nomor 1. Oke, kita lanjut dulu aja. Membatik itu melakukan perbuatan dengan alat. Iya, benar, Mbak dengan alat. Oke, kita lanjut lagi ke awalan ber. Jadi ini nanti dipahami aja dulu ya, untuk makna awalan me. Itu ada 6, nggak usah dihafalin capek, dipahamin aja, dipahamin maknanya. Karena nanti kalau misalnya saya ngasih pertanyaan, nggak mungkin harus plek jawabannya, harus plek sama ini, nggak. Atau kalian buat jawabannya itu masuk istilahnya. Iya, nyari contohnya banyak. Coba lah kalian kalau misalnya bahan makan banyak. Kalau yang mencari emang agak sedikit sih yang maknanya mencari. Mendamar, merotan, mengais bisa. Kalau melipat apa melipat? Melipat masuk mana? Melipat masuk yang mana? Melakukan, menjadi atau dalam keadaan lipat. Yakin. Perbuatan tindakan, oke, benar. Melipat itu bukan menjadi lipat. Kalau merana kesan. Oke, benar. Merana. Oke, kita lanjut ke ber ya. Atau ada pertanyaan lagi yang ini, yang me? Merasa, iya. Buat kesan, merasa.
Mengapa bukan imbuhan? Mengapa bukan imbuhan, Mbak Nadmi? Itu satu kata, mengapa. Merinding juga satu kata, bukan imbuhan. Kan kata dasarnya bukan rinding. Kalau gini, kalau misalnya itu imbuhan atau enggak tuh kita lihat kata dasarnya. Ada atau enggak kata dasarnya. Kalau misalnya merinding itu kan nggak ada kata dasarnya. Rinding, mengapa juga nggak ada kata dasarnya. Apa sama mengapa itu beda, ada beda arti. Bukan berarti mengapa itu imbuhan dari imbuhan plus apa itu enggak. Mengapa itu sendiri, apa itu sendiri. Jadi itu suatu kata, bukan imbuhan. Pertanyaan yang lain, ada pertanyaan yang lain? Jadi ini imbuhan itu dia ada kata dasarnya. Kalau ada kata dasarnya itu kita bisa urai, itu merupakan suatu imbuhan. Ya contohnya di sini kan mengalah, kata dasarnya kalah. Mendamar, mengaduh termasuk. Mengaduh, aduh kan, kata dasarnya aduh. Nah itu artinya apa mengaduh? Masuk kemana? Mengaduh. Oke. Yang lainnya? Mengaduh. Kesan, menjadi atau dalam keadaan, atau melakukan perbuatan. Jadi yang mengaduh itu masuk ke membuat kesan. Membuat kesan. Iya, buat kesan. Melamun. Melamun apa? Melamun apa, masuk mana? Masuk mana? Ada yang tahu melamun? Imbuhan me plus lamun. Itu masuk mana? Ada yang bisa jawab? Yang mana? 4? Kurang tepat. Bukan, melamun. Melamun itu iya, dia melakukan suatu perbuatan atau tindakan, sedang berkegiatan melamun. Gitu. Menjadi itu masuk ke mana? Menjadi masuk ke mana? Loh, masih sampai me, Mbak Siti. Oh, udah cepet Mbak Siti, udah sampai masih sampai me ini. Yang terakhir menjadi itu masuk mana? Masuk ke melakukan perbuatan dengan alat, menjadi, membuat kesan, menuju ke, atau mencari. Iya, betul ya. Nomor 3. Oke. Kita lanjut dulu ya ke awalan ber. Oh, apa-apa Mbak Siti. Kita lanjut ke imbuhan ber. Jadi kalau imbuhan ber itu ada ini, kayak ada aturan tersendiri. Jadi kalau misalnya awalan me kan ada mem, men, meng, dan menge. Kalau
awalan ber itu dia ada aturannya, seperti ketika diikuti kata dasar yang berhuruf R dan berapa kata dasar yang suku pertamanya berakhir dengan huruf R, bentuk awalan ber berubah menjadi be. Misalnya berantai, jadi berantai, R-nya gabung. Berkerja, ber plus kerja jadi bekerja, jadi R-nya itu hilang. Terus kalau misalnya awalan ber bertemu dengan kata dasar ajar, berubah menjadi be. Ber plus ajar jadi belajar. Kalau misalnya awalan ber diikuti kata dasar selain yang disebutkan di atas, ber tetap tanpa perubahan. Oke. Jadi oh iya, ini pertanyaan yang ini ya, klasik ya. Aku mau tanya dulu, yang benar itu merubah atau mengubah? Merubah atau mengubah? Yang betul. Oh, ini jadi itu aturan, Mbak Siti. Itu aturan. Jadi kalau misalnya awalan ber diikuti dengan kata dasar ajar, dengan kata ajar, itu jadi R-nya jadi L, belajar. Itu sebenarnya tuh kalau misalnya diurai, itu imbuhan ber sama kata dasar ajar. Tuh. Jadi itu aturan aja. Jadi yang aturannya untuk awalan ber ini ada dua ini. Kayak bekerja jadi bekerja. Oh iya Mbak Kusno, nggak apa-apa, nanti diikuti aja lewat YouTube. Besok mungkin saya upload YouTube-nya 2 hari ini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh, tadi udah dijawab sama Mbak Ratmi ya, antara merubah sama mengubah yang betul, yang mana yang betul mengubah. Karena kata dasarnya ubah, bukan rubah. Oke. Jadi lanjut awalan ber ya. Makna awalan ber itu yang pertama bisa mempunyai, contohnya beranak, berhasil, terus bermasalah, itu juga mempunyai artinya. Terus yang makna yang kedua adalah memakai atau menggunakan atau mengendarai, misalnya bersepeda, bersepatu, berpakaian. Itu maknanya memakai atau menggunakan. Yang ketiga itu mengeluarkan, misalnya berkata, bertelur. Yang keempat menyatakan sikap mental, contohnya berbahagia, berbaik hati, bersedih, bergundah gulana. Masuk. Setelah itu menyatakan jumlah, itu berdua, berempat, bertiga, dan seterusnya. Gampang lah kalau menyatakan jumlah, tinggal kasih angka aja. Kalau berantem itu berantem, bertengkar itu menyatakan sikap. Bukan. Kata dasar bertengkar itu apa? Kata dasar berantem apa? Ayo, ada kata dasarnya enggak?
Dia bisa berdiri sendiri nggak? Kalau antem bisa berdiri sendiri nggak? Kalau tengkar bisa berdiri sendiri nggak? Kalau misalnya nggak bisa berdiri sendiri, berarti itu bukan kata berimbuhan. Dia dikatakan kata berimbuhan jika dia milik kata dasar dan kata dasar itu bisa berdiri sendiri. Oke. Ada pertanyaan lagi? Coba dicari dulu berantem sama bertengkar itu ada kata dasarnya nggak? Bertengkar ada kata dasarnya. Berantem saya cari dulu ya. Kalau bertengkar ada, tengkar tuh ada. Tengkar ada. Kalau berantem antem bertengkar itu menyatakan sikap. Menyatakan sikap atau menyatakan suatu tindakan itu bisa. Menyatakan sikap atau menyatakan suatu tindakan. Bertengkar. Kalau berantem sama, tapi berantem itu nanti cek dulu apa kata dasarnya. Berantem antem kah? Anteman mungkin. Kalau bertengkar itu menyatakan sikap atau suatu tindakan. Ada pertanyaan lagi soal yang Iya, antem-anteman jadinya jauh saja, Bang. Nanti cek lagi aja. Soal bertengkar, iya bisa dia menyatakan. Ini kurang, ini harusnya ada menyatakan suatu tindakan. Jadi menyatakan suatu tindakan dengan bertengkar itu. Ada pertanyaan lagi untuk yang Ada lagi? Kalau belajar itu termasuk yang mana? Belajar masuk ke makna yang mana? Belajar. Ada yang tahu? Untuk yang belajar? Di sini harusnya tambahin satu lagi sih. Di sini itu sebenarnya ada satu lagi yang menyatakan suatu tindakan. Contohnya tadi itu ada bertengkar, ada belajar. Ini kurang satu ini. Nanti saya edit aja.
Iya Mbak Eka, telat banget, nggak apa dah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, jadi ini ya. Jadi ada satu lagi, itu menyatakan suatu tindakan atau perbuatan, sama seperti yang Ibu Hanma tadi. Bercerita suatu tindakan dia bercerita. Kalau berkuda, masuk yang mana berkuda? Berkuda tindakan. Ya, berkuda itu mengendarai, menggunakan mengendarai. Kalau misalnya matan suatu tindakan nggak masuk. Kalau misalnya bernya dihilangin kan, dia kan bisa berkuda sama dengan mengendarai kuda, bukan berkuda sama dengan tindakan kuda, nggak masuk. Oke, yang awalan ber, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan untuk awalan ber? Gak ada? Yang lain? Yang lain? Berjanji. Yang mana? Suatu tindakan atau mempunyai? Atau mengeluarkan? Antara tiga itu. Pilih yang mempunyai, mengeluarkan, atau menyatakan suatu tindakan. Baratmi bener sih, mengeluarkan. Dia berjanji. Nomor 2 itu memakai, bukan memakai. Jadi dia lebih masuk ke mengeluarkan, sama kayak berkata, berjanji. Sekarang kalau misalnya bersama masuk ke mana? Oh, Mbak Eka, maaf Mbak Eka. Maaf. Tadi apa tadi? Tadi bahas apa? Oh, ini kita lagi bahas ini, Mbak. Lagi membahas imbuhan. Lagi membahas tentang imbuhan. Iya, imbuhan awalan. Oke. Berikrar termasuk yang nomor 3. Tadi pertanyaan saya apa sih? Oh, bersama termasuk ke jumlah. Benar, bersama termasuk jumlah. Oke, terus udah ada pertanyaan lagi nggak tentang awalan yang ber? Awalan ber ada pertanyaan? Jadi ya, berarti udah paham ya. Ini yang awalan ber, ini ya. Jadi ada tambahan lagi menyatakan satu tindakan. Di sini kurang soalnya.
Jadi awalan, sekarang kita lanjut ke awalan di. Awalan di itu mempunyai makna suatu perbuatan pasif. Ini pasif ya, bukan aktif tapi pasif. Nanti saya edit dulu, nanti baru saya upload. Suatu perbuatan pasif. Jadi kalau yang itu aktif, menyapu, menggunakan, melupakan, itu semua aktif. Sedangkan di itu membentuk kata kerja pasif, membuat makna suatu perbuatan pasif. Misalnya dilupakan, digunakan, disapu, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang sih awalan di. Bedakan awalan dan kata depan ya. Kata depan tuh maksudnya seperti di sana, di Jakarta, itu bukan termasuk imbuhan. Itu kata depan. Oke. Jadi bedakan. Bedanya apa? Kalau di plus kata kerja itu baru imbuhan. Kalau di plus kata tempat itu bukan imbuhan. Itu kata depan. Bukan merupakan awalan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah paham semua yang awalan di? Kalau udah paham, kita lanjut. Atau ada yang mau tanyakan? Diingat termasuk. Iya, 10 menit lagi. Mbak Susi masih bertahan kan, Mbak Susi? Diingat termasuk, tapi ingat Mbak Siti, disambung. Ketika di menjadi awalan. Oke. 10 menit lagi. Ketika di menjadi awalan itu selalu digabung. Jadi tadi diingat itu disambung aja, bukan dipisah. Di sama, misalnya contohnya apa? Di sama kata sifat. Di plus kata sifat. Contohnya Mbak Mimi. Di plus kata sifat. Oh. Termasuk awalan, itu masuk awalan. Dimanja termasuk awalan. Memanjakan, dimanjakan. Dimanja termasuk awalan. Yang lainnya? Ada pertanyaan? Ya, tukar, dibuang, diinjak, ditonjok, ditukar, disayang. Itu semua yang penting jangan ketemu kata tempat aja. Itu. Nah, dihina itu jadi membentuk ini ya, hina itu kan kata sifat juga. Ya, masuk. Itu semua awalan yang itu semua awalan. Kalau ketemu kata tempat itu bukan awalan. Ingat-ingat aja. Oke, sekarang kita lanjut ke awalan ter. Udah pada paham ya? Yang di ini paling gampang kok. Yang awalan di.
Kalau ter hampir sama dengan awalan di. Dia membentuk kata kerja pasif. Dan kalau misalnya yang awalan ter ini ada maknanya. 8 menit terakhir Mbak Kot ya, gak apa-apa. Nanti lihat YouTube aja ya Mbak. Jadi sampai ter aja dulu ya untuk hari ini. Kita lanjut besok. Untuk awalan ter itu yang pertama sudah di atau dapat di. Misalnya tertutup, terbuka. Terus ketidaksengajaan, terbawa, terlihat, terjatuh, tertidur, itu ketidaksengajaan, makna ter. Setelah itu tiba-tiba itu contohnya tadi ketidaksengajaan terjatuh masuk ketidaksengajaan juga, masuk juga ke tiba-tiba jatuh, teringat terjatuh. Terus bisa juga dapat atau kemungkinan, misalnya ternilai, terbagus, terjelek. Bisa juga paling atau super, itu terpandai, tertua. Jadi di sini terbagus itu bisa masuk ke dapat atau kemungkinan, bisa juga paling atau super. Itu dua-duanya betul. Terjatuh itu juga sama, dia bisa masuk ke tiba-tiba, bisa masuk juga ke ketidaksengajaan. Terjaga itu masuk ke sudah di atau dapat di. Terbagi masuk nomor 1 juga. itu masuk ke kata ulang. Itu masuk ke kata ulang. Itu apa ya? Zaman kapan itu termehek-mehek? Aduh, tontonannya Mbak Eka. Tersakiti. Tersakiti itu masuk ke dapat di atau sudah di, yang nomor 1. Terdampar juga nomor 1. Sudah kan artinya sudah tersakiti, berarti sudah disakiti. Terdampar sudah terdampar, sudah. Mesti nyakit sih. Itu dua-duanya masuknya di nomor 1. Ada lagi kalau misalnya apa ya, yang agak susah itu terkikis masuk mana kira-kira? Terkikis masuk mana? Terkikis, oke, benar, nomor 1. Nomor 1. Setelah itu kalau
termasuk itu masuk mana? Makna yang mana termasuk? Terkaget. Dia terkaget tuh maksud tiba-tiba. Tadi pertanyaan saya tadi apa sih? Termasuk. Oh iya, termasuk itu masuk ke mana? Ya, benar, dapat atau kemungkinan termasuk. Kalau terkaget itu masuk ke tiba-tiba. Terkaget tiba-tiba kaget. Terhibur masuk mana? Coba yang lain kejawab. Terhibur masuk ke mana? Masuk ke dalam makna yang tipe mana? Terhibur yang mana? Dapat atau kemungkinan? Nomor 4. Terhibur loh. Terhibur nomor dapat atau kemungkinan? Yang jawab dapat atau kemungkinan? Dapat dihibur atau sudah dihibur atau dapat hibur, dapat hiburan. Dia merasa terhibur. Ayo. Berarti sudah kan? Dia merasa terhibur. Berarti dia merasa sudah dihibur. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Udah jam 10:30, jadi mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Tanya dulu semua ya. Pelan-pelan nanti ini saya edit dulu, mungkin hari Rabu atau Kamis saya upload untuk materi ini. Ini hari apa? Oh, ini hari Minggu ya. Jadi kalau nggak Senin Selasa saya upload. Ya, dan kalau misalnya ada pertanyaan, tanya aja, jangan lupa. Karena UTS-nya tanggal 15 Oktober, jadi deadline untuk tugas cerpennya tanggal 14 Oktober. Iya, nanti saya share, Mbak. Ya. Oke, jadi deadline-nya tanggal 14 Oktober ya. Deadline tugas cerpennya. Jangan lupa. Deadline cerpen, iya, tugas cerpen. Tanggal 15 Oktober ya. Coba, saya prefernya tanggal 15 Oktober sih. Cuma kalau misalnya teman-teman punya ini ada alternatif lain tanggal berapa, nanti kita diskusi dulu aja. Iya, sudah masuk. Nanti saya koreksi. Oke. Ya udah, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih semuanya udah disempetin walaupun capek-capek habis liburan. enggak kayaknya enggak tabrakan. Oke. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Jangan lupa tugasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.